Kan kalau sholat berjamaah laki-laki ada ancaman. Kalau laki-laki tidak berjamaah, sampai Rasul itu aku akan menyuruh azan dan kumpulkan kayu bakar. Dan kayu bakar itu akan didatangi setelah sholat. Aku akan suruh membakar rumah orang yang laki-laki yang tidak berjamaah. Itu buat laki-laki. Bahkan seorang buta sekalipun Rasul suruh sholatnya di masjid yang terdengar oleh kupingnya. Lalu apakah sama hukum berjamaah itu buat perempuan? Ada ancaman begitu juga, kan gitu ya? Ini dipertanyakan gitu ya. Apakah nilai perempuan itu sama seperti laki-laki kalau dia tidak berjamaah? Hukumnya seperti orang munafik, digambarkan gitu. Kalau laki-laki tidak berjamaah sama dengan orang munafik. Laki-laki muslim tidak berjamaah, hukumnya sama dengan orang munafik. Bahkan kalau dia sholat pun dianggap tidak ada sholat, saking dahsyatnya berjamaah. Lalu bagaimana perempuan? Ada dua konteks hadis ya perempuan tuh. Yang pertama, ketika masa-masa pembentukan Islam itu memang perempuan cenderung dilarang oleh Nabi karena tidak aman kan. Jadi perempuan itu tuh tidak hukumnya tidak fardu kifayah kalau dia sholat berjamaah itu. Karena pada awal-awal Islam tuh masih gelap, masih tidak aman, bahayalah buat perempuan. Nah, sehingga ada hadis Nabi mengatakan sebaik-baik sholat perempuan itu di tempat khususnya. Tempat khusus, tempat kecil. Tempat khusus lebih bagus daripada kamarnya. Bayangkan ya, tempat khusus lebih bagus daripada kamarnya. Kamarnya lebih bagus daripada ruang tengahnya. Ruang tengahnya lebih bagus dari ruang depannya. Ruang depannya lebih bagus daripada masjid kaumnya. Artinya perempuan itu lebih baik sholatnya di tempat khusus. Ya, itu hadisnya ya. Jadi kalau perempuan tuh sholat sendirian di rumah, nilainya sama dengan laki-laki 27 derajat. Walaupun dia sholat sendirian. Seorang perempuan yang sholat sendirian di rumah, nilainya sama dengan 27 derajat laki-laki yang berjamaah di masjid. Itu nilai perempuan. Lalu bagaimana kalau ada perempuan yang ingin berjamaah? Kata Nabi, jangan larang istri-istrimu untuk sholat di masjid kalau dia minta izin dari kamu. Jadi syaratnya perempuan yang mau sholat berjamaah, kan kita bukan Allah ya yang bisa melarang-larang. Kan ada perempuan mau sholat kan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram pun pada sholat ya. Silahkan, pertama kalau ada izin suami. Ya, jadi perempuan boleh berjamaah, boleh ya. Tidak seperti laki-laki, kalau laki-laki harus. Kalau perempuan boleh berjamaah, ada izin suami. Untuk sholat ke masjid pun minta izin. Kalau dia sholat sendirian tanpa izin suaminya, bahkan masuk dosa. Ya, artinya perempuan boleh sholat di masjid atau musola selama ada izin suaminya. Itu syaratnya ya. Yang kedua, kalau masjid musolanya menuju masjid musolanya aman, tidak ada gangguan apa-apa. Bahkan perempuan pernah dalam satu hadis mengatakan, pada perempuan pakai wangi-wangian, janganlah dia sholat isya bersama kami. Jadi kalau mau ke masjid, musola, perempuan jangan pakai wangi-wangian. Kalau dia pakai wangi-wangian atau berdandan rapi, niscaya setan akan mengikutinya dan mengatakan kepada dia, janganlah engkau supaya laki-laki itu memandang kamu dengan kagum. Fitnah kan, jalannya perempuan ke masjid musola, jadi dari jalannya. Tapi kalau selama dia biasa aja standar, silahkan berangkat ke masjid atau musola. Jadi tidak ada larangan, hanya adanya kebolehan, izin suami. Terus perempuan cantik ya, perempuan cantik ya, kita kan bisa tahu ya perempuan cantik atau tidak, ya umurnya masih muda atau tidak. Sebaiknya sholatnya di rumah saja, karena ada orang tertentu yang tidak bisa menahan syahwatnya, pikiran kotornya, dia sholatnya bisa jadi karena perempuan itu. Jadi istilahnya kalau yang 60, kalau udah ada suaminya silahkan, ada izin suami. Kalau gadis-gadis ya sebaiknya di rumah ya. Kenapa misalkan perempuan boleh berjamaah untuk yang muda-muda daripada dia pergi ke mall dengan sholat? Lebih bagus dia sholat di masjid atau musola. Karena kalau dilarang akhirnya nggak sholat di rumah, pergilah keluar. Yang mendingan manfaatnya dia pergi ke musola. Kalau dia perkataan imam-imam atau semua menyatakan bahwa perempuan seperti itu sebaiknya.
Jadi yang enteng itu Imam Abu Hanifah. Ya berangkat aja. Imam Syafi'i ketat. Ya. Justru Imam Syafi'i yang ketat. Yang pakai wangi-wangian. Perempuan itu jalan juga bajunya biasa aja. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, silakan saja. Kalau Imam Syafi'i yang ketat masuk ke masjid. Karena tadi ditakutkan, bukan dapat pahala malah jadi dosa. Gitu. Ditakutkan kalau perempuan pergi ke masjid malah bukannya dapat pahala, dosa dan menjadi jalan dosa buat orang lain. Ya kan? Jalan dosa untuk orang lain apa contohnya? Gara-gara dia kan orang lain jadi dosa ya. Ada yang bilang orang itu gini, ada orang itu dia berbuat dosa, ada orang menjadi jalan dosa. Gara-gara dia keluar orang jadi dosa. Kan laki-laki melihat semua kagum. Ya seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu si siapa yang masa si jelek itu. Kan ada yang punya, dulu mudanya cantik, ada yang mulutnya kotor, tidak terjaga. Sebenarnya cantik juga istri orang. Ya, itu seperti itu. Jadi hukumnya perempuan sholat berjamaah. Jadi itu kan nanti kita kembali ke kita saja. Ya. Kita yang punya istri, pilih yang mana. Ya misalkan kalau Pak Abu berdua saja kan, kalau di rumah maksud kesepian, silakan. Tapi kalau saya misalkan suka ada tamu ya, masa isinya kesini nanti kita lagi ngimamin, ada tamu, malah jadi mengganggu ya. Jangan dia menjaga, takutnya ada apa-apa. Contoh aja kalau sholat tarawih, semua pergi ke masjid musola, rumah kosong. Kesempatan para penjahat, banyak hikmahnya kalau perempuan sholat di rumah seperti itu. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا